keluarga kerajaan daripada Rock Ministry. We serve a living God. We serve a living Savior. And we serve a living King. Karena itu angkat kepalamu, bersinarlah, sebab Tuhan kita sudah bangkit dan menang. Dan jangan lupa alami kemenangan demi kemenangan. Double victory in Jesus name. Saya mau beritahu bahwa 1 November yang lampau saya berhadapan muka dengan maut. Tetapi saya bisa berkata, karena Yesus sudah bangkit, "Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, hei kubur, di manakah kekuatanmu?" Gak ada. Sebab sengat maut adalah dosa itu sendiri. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Ya, Tuhan telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus. Karena Yesus telah bangkit. Amin. Dan saya bersaksi pada saudara, saya juga heran pada diri sendiri. Tidak ada ketakutan, kebimbangan, was-was selama saya 8 hari di rumah sakit yang saya sebut retreat 8 hari. Ternyata bukan cuma kita, tetapi baru-baru saja saudara Saifuddin Ibrahim ketika direkam ini, kemarin kita baru makan bersama ketika dia keluar rumah sakit selama 10 hari. Tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan, pasti keselamatan dalam Yesus. Why? Sebab Yesus sudah bangkit, saudara. Segala kekuatan kita bertumpu pada satu fakta ini, bukan dongeng, bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kalau ada orang bisa membuktikan Yesus tidak bangkit, maka kita sudah selesai. Tapi kabar baiknya, maut sudah dikalahkan, kubur tidak ada kekuatan. Saya minta perhatian tentang perkataan sengat. Sebab kalau ada lebah itu menyengat, maka dia juga mati. Di mana sengatnya tertanam, dan saya pernah disengat lebah, sakit memang, ya. Tetapi kemudian dia tidak bisa menyengat lagi. Dan siapa yang disengat itu? Tuhan Yesus Kristus. Dia menerimanya. Segala sengat, segala yaitu azab, sengsara, penderitaan sudah ditanggung di atas kayu salib, dan melalui kebangkitannya yang kita rayakan hari ini, ya, maka kita mengalami kemenangan yang sudah dijamin. Telah memberikan kemenangan, bukan akan. Karena itu victory, ya, double victory bagi setiap orang percaya. Tuhan memberkati kita. Sekali lagi, bukan Happy Easter, ya. Saya tidak mau memakai Happy Easter, sebab itu penyembahan kepada Astarte, ya. Dan itu adalah cara-cara orang di luar Tuhan. Tapi bagi kita, Happy Resurrection Day, selamat Hari Raya Kebangkitan. Maut sudah dikalahkan, kemenangan sudah dijamin. Haleluya, amin. Selamat Hari Raya Kebangkitan. Itu membedakan kita dari siapapun dan apapun di dunia ini. Dari mana orang tahu kita ini orang beriman? Salah satunya enthusiasm. Enthusiasm itu entheos, Tuhan yang di dalam kita. Maka ketika Kristus menyerahkan nyawanya, bukan dibunuh, ya, menyerahkan nyawanya, maka yang mati itu tubuhnya, tetapi kemudian dibangkitkan kembali oleh Roh Kudus, Roh kebangkitan. Dan Roh kebangkitan itu ada pada Anda dan saya. Enthusiasm ditandai dengan apa? The resurrection joy, sukacita karena kebangkitan Kristus. Apa yang membedakan seorang percaya dengan yang lainnya? Bahkan Rasul Petrus dan Rasul Paulus bisa melihat orang, bahwa orang punya iman untuk disembuhkan. Luar biasa, bukan? Jadi iman bisa dilihat. Dari mana? Dari kadar sukacita, bukan dari kadar oksigen dalam darah, tapi sukacita karena Tuhan. Di dalam Injil Markus, maka di dalam beberapa manuskrip ada 3 macam akhiran daripada Markus 16. Yang pertama cuma sampai ayat ke-8. Dan ayat ke-8 itu dikatakan mereka keluar dan lari. Kenapa? Dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun. Kenapa? Karena takut. Kenapa orang tidak bersaksi? Padahal diselamatkan, disembuhkan Yesus. Jawabannya cuma satu, takut. Takut adalah iman negatif.
Kalau iman itu memberikan sukacita, memberikan joy, memberikan sukacita, orang takut. Pernah lihat wajah orang takut bukan? Ya. Wah, terhadap corona kecil aja takut. Saya ketemu dengan banyak teman yang katanya jago musir setan, bukan divaksin, cuma di swab tes. Saya nggak berani. Gimana sih, saudaraku? Karena mereka percaya cuma sampai ayat ke-8. Di ayat ke-11 yang disebut medium length, ya, medium ending. Maka yang pertama itu kan short ending. Ini medium ending ayat 11 juga sama. Ketika para perempuan memberitahu kepada mereka yang mengiring Yesus, perhatikan, bukan orang sembarangan, mereka yang mengiring Yesus, mereka tidak percaya. Seringkali kita melihat kenapa orang itu yaitu mengalami kekalahan dan hidupnya. Sekali lagi, karena tidak percaya. Dan kita harus tahu, ketakutan dan tidak percaya adalah dosa. Cek hari ini, di seberapa sukacita Anda. Tetapi kapan baiknya bagi orang yang sungguh percaya Kristus bangkit. Kau tahu tim yang menang tuh kelihatan, saudaraku, daripada tim yang kalah. Kalau saudara melihat World Cup sepak bola dan saudara matikan suaranya, saudara dengar suaranya, cuma lihat wajahnya, saudara tahu mana tim yang menang dan tim yang kalah. Di dalam Markus 16 ayat ke-20 kita baca bahwa mereka pun pergi kemana? Memberitakan Injil. Kan bahaya nih, bisa dibunuh, bisa jadi martir ke segala penjuru. Dan ini yang indah, Tuhan turut bekerja. Tuhan siapa nih? Roh Kudus. Dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tanda-tanda yang menyertai ayat sebelumnya, mengusir roh-roh jahat, menumpangkan tangan orang sakit, orang itu sembuh. Dan juga saudara, apabila diracun tidak mati, ya. Ular adalah gambaran kuasa kegelapan. Racun saya percaya apa itu? Fitnah. Tuhan hentikan semuanya, tetapi tetap sukacita. Dan hidup saya menghadapi ular menghadapi racun, roh jahat. Tetapi saudaraku, itu hidup yang exciting. Jangan jadi pengikut Kristus yang ketakutan, pengikut Kristus yang tidak percaya. Tetapi mereka yang percaya akan pergi mengabarkan kabar ini. Kabar ini bukan cuma keselamatan, but the King has risen. Dia adalah Raja yang telah bangkit dan sekarang ada di bertakhta sebelah kanan Allah Bapa. Orang tanya, where is your God? Katakan, dia sudah bangkit, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. God bless you, umat kerajaan. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Semuanya semangat pagi hari ini. Aminnya kurang semangat. Yesus telah bangkit, oleh karena itu kita tetap semangat, amin. Mari sudah semangat, kita berdoa, kita serahkan ibadah kita pagi hari ini. Kita mau menikmati kuasa kebangkitan Tuhan di dalam kehidupan kita, amin. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bawa hidup kami bawa persembahan kami bawa apapun yang terbaik dalam kehidupan kami. Karena Allah kami telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, Yesus Kristus Tuhan, supaya kami mengalami kuasa kebangkitannya di dalam kehidupan kami. Bukan saja di tempat ini ya Tuhan, namun di tempat pekerjaan kami, di tempat tugas kami, pelayanan kami. Kuasa kebangkitan itu menyertai setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. How you are good and your
satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus, dimuliakanlah namamu di kota kami Tuhan. Lewat gerejamu, lewat apapun yang kami kerjakan, menyatakan kebangkitanmu, menyatakan kebesaranmu Tuhan. Oh Yesus, kiranya segala cinta. Satu nama yang tegak, nama yang berkuasa, di surga, di pulau Tuhan. Oh, Jesus. Oh, ini hati kami Tuhan, hidup kami tahu yang terbaik yang Kau sediakan. Oh, sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku.
Hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak kami tinggikan. Engkau segalanya bagi kami, segala puji syukur hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkau perisai kami, Engkau menara kehidupan kami, Yesus Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, Sang Daya Ramayana Moyara Sangge. Biarlah hati kami, roh kami menjalan-jalan, menyembah memuji Raja di atas segala raja. Bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti-Mu Tuhan. Sendiriana Mayanamu, Yara Sangge, Yara Biarlah saat-saat ini dari roh kami yang terdalam, dari hati kami yang terdalam, keluar pujian dan terjemahan hanya kepada Dia. Biar dari hati kami yang terdalam saat ini keluar hal-hal yang benar, hal yang positif dan daripada-Nya. Biarlah apa yang keluar dari lubuk hati kami mengingatkan semua kebaikan-Nya, mengingatkan semua kebaikan-Nya. Itu yang memampukan saudara dan saya untuk hidup, tidak hidup di dalam keinginan diri sendiri, tapi hidup di dalam apa yang Dia mau dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah lewat kuasa kebangkitan-Mu Bapa, hari ini yang kami merayakan Paskah, hari kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kemenangan demi kemenangan yang Kau nyatakan, yang Kau berikan pada setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya Bapa. Biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan, dimuliakan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kami siap mendengarkan isi hati-Mu pagi hari ini. Dan kami mencapai kemenangan demi kemenangan. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama merayakan Paskah, hari kemenangan, apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada saudara dan saya. Amin. Mari kita sama-sama melihat di Markus 16 ayat 9 sampai dengan 18. Markus 16 ayat 9 sampai dengan 18. Kita baca dengan suara yang keras sama-sama. 2, 3. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka,
ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan ketegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka." Saudara dikasih Tuhan, apa yang paling dibutuhkan oleh manusia ketika sedang berduka? Tentu setiap orang, bahkan kita, ketika duka cita itu datang ke dalam kehidupan kita, yang paling kita butuhkan adalah topangan tangan dan penghiburan dari orang-orang yang mengasihi kita. Kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana kehidupan para murid Yesus ketika Yesus mati di kayu salib, meninggalkan para murid tersebut. Maka kehidupan dari para murid pada saat itu kehidupan yang berduka. Mereka berduka, mereka menangis, mereka berkabung. Semuanya itu dikarenakan oleh karena kematiannya Tuhan Yesus. Bagaimana seorang Yesus yang dari Nazaret, yang mereka ikuti selama ini, yang mereka percayai, yang mengajarkan hal-hal yang baik kepada mereka, akhirnya harus mengalami kematian. Dan kematian yang dialami oleh Yesus bukan karena penyakit, tetapi kematian itu dialami oleh karena yang datang orang-orang yang tidak menyukai kepada Tuhan Yesus. Kematian Yesus meninggalkan rasa trauma yang begitu dalam bagi para murid. Mereka tidak pernah berpikir bagaimana seorang Yesus yang dari Nazaret, yang dikenal oleh para murid itu, yang begitu baik, yang begitu menjadi teladan. Sehingga tema dari gembala senior kita tentang Paskah ini yaitu The Innocent One, yang artinya yang tidak bersalah. Yang tidak bersalah. Akan tetapi harus menerima kematian di kayu salib bersama dengan dua orang penjahat di samping kiri kanannya di situ. Yesus yang notabene, yang seperti yang tadi saya katakan, tema dari gembala senior kita, The Innocent One, yang tidak bersalah, tetapi harus menerima sebuah kematian seperti orang jahat, orang yang berdosa, saudara dikasih Tuhan. Dan di dalam tradisi kerajaan Romawi pada saat itu, hukuman mati di salib itu hanya diberikan bagi pemberontak kerajaan, termasuk bagi orang-orang yang tidak mendapat pengampunan lagi oleh karena kejahatannya. Dan Yesus sendiri harus menerima. Tentu semuanya ini membuat para murid menjadi ketakutan, saudara. Membuat mereka berkabung, membuat mereka trauma. Apalagi dengan jelas mereka melihat dengan mata mereka sendiri bagaimana Yesus itu dianiaya, bagaimana Yesus itu dicambuk, bagaimana Yesus itu harus memikul salibnya sendiri dan digantung di kayu salib. Semuanya ini masih membekas di hati dan pikiran para murid tersebut, sehingga ketika Yesus meninggal tepat pada hari Jumat, Sabat lewat,
Namun ketika sabab itu berjalan, para murid berkumpul di suatu tempat. Mereka sedang menangis dan terluka, dan juga merasa ketakutan di situ. Mereka sebenarnya membutuhkan penghiburan untuk menerima segala sesuatu yang di luar nalar, yang di luar pikiran mereka, saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, sering juga saudara dan saya mengalami ada hal-hal yang tidak bisa, yang tidak pernah terduga terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Itu semua di luar nalar pikiran kita. Apa yang terjadi selanjutnya? Kan tetapi kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada saat ini, bagaimana seorang Maria Magdalena yang di hari pertama, pada saat hari Minggu itu juga, hari pertama setelah Sabat, pergi ke kubur Yesus dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Maria Magdalena bergembira dan dia menyampaikan berita ini, berita sukacita kepada para murid. Apa yang Maria Magdalena katakan? Yesus yang dari Nazaret, Yesus guru kita itu hidup. Dia sampaikan kepada murid-murid yang lain di situ. Akan tetapi pemberitaan yang disampaikan oleh Maria Magdalena ini tentu tidak bisa diterima oleh para murid. Bahkan itu tidak masuk akal menurut para murid saat itu. Bahkan ketika ada dari antara para murid di dalam kitab yang lain, dikatakan Injil yang lain, ketika dua orang pergi melakukan perjalanan ke Emmaus, Yesus bertemu dengan mereka. Dan kedua orang ini juga pun menyampaikan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh Maria Magdalena, bahwa guru mereka Yesus itu hidup kembali. Namun apa yang terjadi saudara dikasih Tuhan? Semuanya pemberitaan itu tidak serta-merta diterima oleh para murid. Apalagi pemberitaan itu seakan-akan tidak masuk akal. Yang selama ini, selama mereka hidup, belum pernah mereka melihat ada orang yang mati hidup kembali. Ini tidak masuk akal, kata para murid. Apalagi di dalam pengajaran Yahudi tidak ada kebangkitan. Akhir hidup dari seseorang adalah yaitu sampai kepada kematian. Kebangkitan badania tidak ada dalam pemikiran, di dalam pengajaran yang selama ini mereka yakini pada saat itu. Nah, walaupun memang notabene-nya Yesus sebenarnya sudah mengajarkan, Yesus pernah mengatakan kepada para muridnya bahwa ia akan bangkit dari antara orang mati setelah 3 hari kematiannya dia. Tapi para murid tidak menangkap semuanya itu. Namun semuanya pemberitaan yang disampaikan, yang dipersaksikan oleh Maria Magdalena dan murid-murid yang lain, semuanya itu tidak membuat mereka percaya. Padahal sebenarnya ada dalam tradisi mereka, kesaksian 2 orang itu dianggap sudah benar. Tapi bagi mereka itu tidak benar. Semuanya kesaksian itu tidak berlaku bagi mereka. Sampailah tiba pada waktunya. Perhatikan. Sampailah tiba pada waktunya. Yesus akhirnya apa? Siapa yang tahu? Yesus menampakkan diri ketika mereka sedang makan. Akan tetapi ketika Yesus menampakkan diri kepada 11 murid itu, Yesus langsung mengejam kepada mereka. Yesus mengatakan, Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedebilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya apa yang telah mereka dengar dari pemberitaan yang benar. Pada saat itu juga, ketika Yesus menampakkan diri
Di tengah-tengah mereka terjadi perubahan yang drastis bagi mereka. Terjadi keyakinan yang dari bergabung itu menjadi sukacita, yang menangis itu menjadi terhibur, yang dari kelemahan itu menjadi dikuatkan, yang dari ketakutan itu menjadi memberanikan diri. Semuanya ini timbul bagi para murid ketika mereka bertemu secara langsung dengan Tuhan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam permasalahan, bahkan ketika kita sampai kepada titik terendah apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan. Kita tidak tahu. Tapi ketika kita menikmati hadiratnya, ketika menikmati kasihnya, ketika dia menjamah saudara dan saya, itu mengubah semuanya menjadi baik. Amin. Ngalami terus perjumpaan pribadimu dengan Tuhan. Ingat kasih yang mula-mula yang terjadi dalam kehidupanmu. Bangkit. Amin. Gitu. Lalu apa yang Yesus katakan kepada para murid itu? Setelah mereka berjumpa, apa yang saya belajar ini itu juga betul-betul membangkitkan diri saya itu di situ. Yang selama ini mungkin kita hanya hidup di dalam kenyamanan. Tapi apa yang Yesus katakan? Lalu Yesus memberikan perintah kepada mereka. Yesus menyuruh para murid, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan Yesus katakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan bahkan Yesus katakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini perintah yang Yesus berikan ketika mereka sudah percaya. Ketika mereka sudah percaya, ketika mereka langsung sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Kepercayaan yang dimiliki oleh para murid, itulah yang diberikan oleh Yesus. Dan perintah ini harus Yesus sampaikan untuk mereka lakukan di dalam kehidupan para murid, di dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, tema yang sampai pada kita pada saat ini yaitu the innocent, yang tak bersalah. Yesus yang tidak bersalah mempunyai kuasa kebangkitan. Bagaimana kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu? Yang pertama, kuasa kebangkitan Yesus memberikan kepercayaan dan semangat yang baru bagi para murid. Tidak hanya kepada para murid. Perhatikan, tidak hanya kepada para murid. Tentu kuasa kebangkitan Tuhan Yesus memberikan semangat dan keberanian kepada saudara dan saya. Amin. Injil yang diberitakan oleh Yesus, yang harus diberitakan oleh para murid, yaitu Injil kebangkitan Yesus. Para murid disuruh memberitakan, menjadi saksi, mempersaksikan, memproklamasikan, yaitu bahwa Yesus yang disalibkan di bukit Golgota itu telah bangkit, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan berita sukacita ini, Injil ini harus disampaikan kepada segala makhluk. Semangat yang berkobar-kobar di dalam pemberitaan Injil akan kebangkitan yang dibawakan oleh Yesus harus serta-merta sampai juga kepada saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, yang menjadi perenungan kita bagi kita pada saat ini, terkadang kita memang sudah menerima bahwa Yesus itu sudah bangkit.
Tetapi terkadang kita tidak menerima bahwa kita yang berdosa ini juga sudah dibangkitkan oleh Yesus. Jangan kita terus terintimidasi oleh si pendakwa iblis itu. Pendakwa yaitu iblis itu yang selalu mendakwa kita siang dan malam, yang ingin menelan saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus itu juga, bahwa kita yang berdosa ini juga sudah dibangkitkan oleh Yesus. Bahwa kuasa dosa tidak menyertai kehidupan kita lagi. Kuasa dosa itu sudah tidak menyertai kehidupan kita lagi. Kuasa kebenaran Yesus Kristus yang sudah menyatu dan menyertai kehidupan saudara dan saya. Amin. Nah, ini yang paling sulit kita ubah dari kehidupan kita. Sehingga perilaku kehidupan kita sepertinya itu saja, tidak ada pertobatan yang sangat signifikan di situ. Padahal Yesus sudah memberikan jaminan kepada orang percaya, siapa yang percaya akan diselamatkan. Ketika kita percaya, kita dimateraikan di dalam baptisan itu. Baptisan itu menjadi materai bahwa kita sudah menerima iman percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kuasa kebangkitan Yesus itu? Kuasa kebangkitan Kristus memberikan suatu jaminan kepada para murid. Siapa yang dibaptis akan diselamatkan. Tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Kuasa itu diberikan kepada kita untuk membaptis orang, untuk mengajari orang, sebagai bukti bahwa kita sudah percaya dan sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kuasa itu diberikan sekarang kepada saudara dan saya. Maka firman ini melalui pesta Paskah hari ini, kita mau diajak bersama untuk memberitakan Injil Kristus, supaya Injil Kristus semakin melebar ke seluruh dunia. Supaya semua orang dapat mengenal bahwa Yesus, orang yang dari Nazaret itu, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, sekalipun banyak ajaran-ajaran yang menentang kita, banyak orang-orang yang menentang kita, tetapi ketika engkau mengatakan bahwa Yesus telah bangkit, jangan pernah takut. Jangan pernah ragu dalam kehidupan saudara. Apapun ceritanya, apapun konsekuensinya, yakin dan percaya Yesus akan menyertai saudara dan saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kuasa kebangkitan Yesus itu? Yesus katakan, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Mereka akan mengusir setan-setan. Lalu pertanyaannya, terkadang bukan setan yang kita usir, tetapi kita yang menjadi setan itu sendiri. Hati-hati. Tetapi Yesus katakan, mereka akan mengusir setan. Siapa yang mengusir setan itu? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jika engkau mengatakan bahwa dirimu adalah orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan Yesus akan memberikan kuasa kepadamu. Yesus katakan, engkau bisa mengusir setan. Amin. Saudara, bukan orang-orang tertentu yang bisa mengusir setan. Hakikatnya, setiap orang yang percaya, Tuhan memberikan kuasa untuk mengusir setan. Tuhan katakan juga, mereka akan berbahasa yang baru bagi mereka. Ada bahasa baru. Bagaimana bahasa barunya? Firman ini mengatakan pada kita, ketika kebangkitan Kristus itu menyatu dan kita imani di dalam kehidupan kita, ada bahasa yang baru. Bahasa kasih yang harus kita pertunjukkan. Ada bahasa yang baru. Ketika engkau percaya akan kuasa kebangkitan Yesus, ada bahasa yang baru akan menyertai engkau.
Bahasa kasih itu menjadi bahasa yang baru bagimu. Bahasa kasih yang bagimu menyertaimu adalah bahasa yang bisa menerima, bisa memberikan kesejukan kepada orang lain, memberikan pertolongan kepada orang lain. Amin. Kan memberikan kita juga bahasa roh. Tapi apalah artinya bahasa roh itu kalau kita tidak bisa hidup dalam kasih? Tidak ada artinya. Bahasa-bahasa baru itulah yang Tuhan ingin saudara menyejukkan dulu diri saudara sendiri, baru saudara bisa menyejukkan orang lain. Bahasa baru yang Yesus berikan kepada para murid kepada saudara dan saya, membawa damai dimanapun Tuhan mengutus saudara dan saya. Amin. Itu yang ketiga. Yang keempat, Yesus katakan juga, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini jaminannya. Ini jaminannya. Perhatikan saudara, tidak ada lagi kekuatan-kekuatan dunia ini, kekuatan-kekuatan dukun, kekuatan-kekuatan ahli nujum, kekuatan-kekuatan yang bisa mencelakakan saudara dan saya. Tidak bisa. Tidak bisa. Saya akan bersaksi nanti. Ketika hidup kita sepenuhnya percaya kepada kuasa kebangkitan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada satu kuasa pun di dunia ini yang mampu menghancurkan kehidupan saudara dan saya. Ingat, kuasa kekuatan dukun, kekuatan ahli nujum tidak bisa mencelakakan saudara dan saya. Saya akan saksikan. Ini terakhir apa yang saya sampaikan tentang innocent one, dia yang tidak bersalah, membuat saudara dan saya juga tidak bersalah. Karena kuasa itu, kuasa kebangkitannya bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Waktu Jumat Agung, waktu saya cerita, ketika orang tersebut memberikan jimat kepada saya dan saya buang ke laut bersama Benyamin. Kemudian saya pulang ke rumah, terus saya tidur. Tengah malam itu seperti saya disambar dengan angin keras itu, seolah-olah saya tahu itu ingin membunuh saya. Dan akhirnya Benyamin melihat ada leak di situ. Memang benar orang ini memegang leak. Awalnya saya tidak tahu. Setelah kejadian itu, saya pergi ke rumahnya, ketemu mertuanya. Setelah itu dia katakan pada saya, "Koko, bisakah saya kepingin ke rumah Koko? Saya ingin sharing." Bisa. Singkat ceritanya, sore kurang lebih jam 4:30 sampai jam 5 dia datang ke rumah. Waktu itu saya masih di gereja yang lama. Di karpet di bawah itu kita duduk berhadapan, duduk bersila berhadapan di situ. Totonya apa yang dia katakan, saya kaget sekali. Koko, saya mau sampaikan, saya jujur, saya mau tanya Koko dulu. Koko pakai ilmu apa? Saya kalah di hadapan Koko ini. Saya jarang sekali menyaksikan ini. Bertepatan dengan apa yang saya sampaikan firman Tuhan ini, itu mengingatkan saya itu di situ. Terus kemudian dia katakan, saya kalah, dan saya sudah kalah. Saya harus mengaku semua apa yang saya melakukan terhadap Koko. Saya kaget. Saya yang tidak mengerti apa-apa. Saya yang orang baru mengalami kasih yang mula-mula, baru dijamah di lawat Tuhan yang penuh pergumulan di dalam pribadi saya. Tapi di situ saya melihat kuasa Tuhan bekerja.
Dia katakan apa? Koko, waktu Koko adakan persoalan doa itu, saya mendengar orang-orang di luar cerita tentang Koko. Ada orang yang sakit disembuhkan, ada yang begitu macam-macam apa-apa. Saya sakit hati, saya jengkel. Saya ikut dalam persoalan doa Koko di situ, tapi Koko tidak tahu. Waktu saya ikut persoalan doa itu, saya ingin menyerang Koko secara langsung, tapi tidak bisa. Seperti ada satu, apa katanya, tirai atau apa itu, selaput atau apa itu di situ yang menghalangi. Kemudian keesokan harinya, Koko, saya datang langsung ketemu Koko di toko itu di situ. Koko di kasir duduk di situ, saya seolah-olah seperti belanja. Nah, saya langsung mau keluarkan dia punya apa, rohnya dia apa itu di situ ya, mau serang Koko, tapi tidak bisa. Terus kemudian Koko datang ke rumah saya, ketemu mertuanya dia. Saya serahkan jimat. Sebenarnya apa tahu Koko? Ketika saya serahkan Koko, dan Koko sudah buang itu semua pikiran saya, Koko sudah mati saat itu. Saya kaget, kenapa Koko masih hidup? Dia katakan itu di situ. Dia, kenapa masih hidup? Makanya setelah waktu Koko datang, saya katakan saya ingin datang ke rumah Koko. Sebenarnya saya datang ini, saya ingin menyerang Koko, langsung bertemu di depan saya itu di situ. Kaget saya dengar. Saya tidak mengerti apa-apa saat itu di situ. Saya tidak mengerti apa-apa. Saya ingin serang Koko, tapi ternyata kenapa saya membongkar aib saya sendiri, dia katakan di depan Koko. Saya harus ceritakan semua ini karena saya sudah kalah. Saya mau tanya, Koko pakai ilmu apa? Kokonya ilmu lebih tinggi daripada saya. Akhirnya lah saya menginjili dia. Yesus, saya ceritakan semua seperti itu. Akhirnya dia cerita kepada saya. Setiap tengah malam, arwahnya, bukan arwah, dia punya roh atau apa itu di situ ya, keluar tengah malam itu di situ, pergi ke kuburan, pergi kemana. Ada beberapa orang yang dia sudah bunuh, dia katakan itu di situ. Terutama orang yang masih hamil besar, kalau dia benci, dia jengkel, dia ambil isap darahnya atau apa itu di semua itu dia ceritakan kepada saya itu di situ. Lalu dia katakan, saya mau bertobat, saya mau bertobat. Setelah itu saudaraku, yang saya tidak mengerti apa-apa, tapi Tuhan, kita dalam perlindungan Tuhan. Yang terakhir saya mau ceritakan lagi. Yang ayat firman Tuhan ini katakan, engkau bisa mengusir setan-setan. Saya tidak punya pengalaman seperti itu, seperti yang tadi. Saya tidak pernah mempunyai pengalaman yang itu. Satu kali, saya masih di gereja yang lama juga. Sebelum malam tahun baru itu, Tuhan katakan pada saya, kamu adakan doa semalam suntuk. Baik Tuhan, engkau yang ada hal-hal yang akan aku tunjukkan kepadamu. Gimana? Saya tidak mengerti apa artinya itu semua. Saya tidak mengerti. Nah, tiba tanggal 31 jam 10 sampai jam 12 kita adakan persoalan doa. Jam 10 sampai jam 12, selesai jam 12 kita rayakan tahun baru sampai kita menikmati makanan-makanan lah di situ. Setelah itu jam 4 pagi kita doa Yesus di situ. Jam 4 sampai pagi. Nah, pada saat ketika kita doa di situ, terus kemudian saya doa satu-satu yang hadir di situ. Ketika saya doa, ada satu anak laki yang masih muda. Saya doa, ketika sudah selesai doa, saya pergi ke yang lainnya. Kok saya lihat kok agak aneh. Dia seperti kayak menari gini atau apa itu di situ. Terus, Tuhan, ada apa dengan orang ini? Saya tidak mengerti. Tuhan katakan ada kuasa kegelapan dalam dirinya dia. Terus saya pergi ke tempatnya dia, terus saya berdoa, terus saya katakan tidak dengan suara keras lah itu di situ, karena suasana doa itu di situ dalam suasana hening itu di situ. Gitu. Nah, ketika saya doa dalam nama Yesus, aku usir engkau iblis yang ada dalam anak muda ini, tetap dia tiba-tiba manifestasi itu di situ. Manifestasi itu sehingga terjadi hal-hal manifestasi itu. Terus kemudian orang pegang tangan kakinya, beberapa orang pegang itu tidak kuat.
Dia berontak. Akhirnya kita doakan dia dengan sampai berapa menit lah, sampai berapa di situ. Ketika kita doakan terus itu akhirnya terlepas. Itu sudah mau masuk sekitar jam 6 pagi. Ketika itu mau doa tutup, mau selesai di situ, terus tiba-tiba saya pikir dia sudah terlepas. Tahu tiba-tiba saya melihat waktu dari doa, saya mau doa tutup situ, saya lihat sepertinya dia seperti gini, dia tangannya dia gitu. Terus Benyamin, Tuhan kasih dia penglihatan, karunia penglihatan. Terus dia ngomong sama saya, Agil, Tuhan katakan dia ada bawa jimatnya dia itu ada di dalam dompetnya dia. Langsung saya maju, saya ambil dompetnya dia berontak, dia tidak mau kasih. Orang-orang lain pegang dia, saya ambil dompetnya dia, ada jimat di dalam dompetnya dia, bungkusan kain atau apa itu kecil sekali. Terus saya ambil, terus saya bakar itu di situ. Terus setelah saya bakar di situ, terus kita nyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan, kita nyanyi. Wah, hadirat Tuhan luar biasa saat itu. Waktu itu saya belum mengerti hadirat Tuhan, belum mengerti apa-apa. Tapi di situ saya melihat nyata apa yang Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Sekalipun mungkin saudara belum bisa mengerti, waktu itu belum saya bisa mengerti, tapi di situ saya melihat penyertaan Tuhan itu sangat sempurna. Amin. Paskah ini kita memperingati setiap tahun. Tahun ini apa yang kita peringati sangat spesial bagi saya. Kenapa sangat spesial? Tahun kemarin Paskah yang kita lewati juga hampir sama dengan tahun ini juga, masih di dalam pandemi. Tahun kemarin masih pakai online, tapi tahun ini kita bisa bertatap muka langsung. Tetapi tahun ini juga ketika saya belajar membukakan lewat kebenaran firman itu membuat saya lebih semangat bahwa kuasa itu bekerja dalam diri saudara dan saya. Apa yang menghalangi? Ada hal-hal yang kita harus singkirkan dalam kehidupan kita untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita siapkan hati kita untuk perjamuan ini. Sambil kita renungkan apa yang dia sudah lakukan, sambil kita merenungkan firman Tuhan ini, apa yang Tuhan berbicara kepada engkau saat ini, saudara renungkan. Kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darahnya. Sebelum kita menerima tubuh dan darahnya, mari kita merenungkan sejenak. Percayakah engkau akan kebangkitan Tuhan Yesus dalam kehidupanmu? Jika engkau percaya, maka ada sesuatu yang semangat. Ada satu hal-hal yang baru yang akan berkobar dalam kehidupanmu. Itu sudah pasti. Karena itu tidak bisa menghalangi untuk engkau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Untuk kau mengalami bersama dengan Dia. Tidak ada satu kuasa pun yang sanggup memisahkan engkau dengan Dia. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kau ungkapkan kepada Dia. Kuasa kebangkitan itu nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah pengampunan itu terus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dia sudah menyelesaikan semuanya itu di atas kayu salib. 3 hari Dia bangkit, hari ini kita merayakan kebangkitannya, Paskah. Saudara apa yang malah rasakan, mari kita menyembah, kita bahasa roh.
Siapkan hati kita untuk menerima roti dan anggur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat tinggi roti yang ada di tangan kita ini. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Kita angkat anggur yang ada di tangan kita ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukurmu buat tubuh dan darahnya yang dia sudah curahkan bagi saudara dan saya. Mari kita bersyukur. Haleluya. Bebaskan rohmu, mari kita sembah. Viva Karalamasano, Viva Karalamasano, Viva Karalamasano, Viva Karalamasana, Viva Karalamasano, Viva Karalamasano, Viva Karalamasano,
Bebaskan mari kita sembah. Sebab dia bangkit buat kita. Haleluya. Roh kita juga bangkit menyembah dia. Ribalabasando. Ribakaralabasando. 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 Mari Roh Kudus ambil alih kepada kami. Penyembahan kami pada saat ini. Mari Tuhan Yesus, kalian dengan kami. Karena sikap patahkan masakan. Kira apa sikap apa sikap patahkan masakan. Kira apa sikap patahkan masakan patahkan masakan. Kira apa sikap patahkan masakan patahkan. Dipakai apa sikap patahkan masakan. Haleluya. Haleluya. Glory bagi. Apa sikap? Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu. Dari penderitaan-Mu sampai Kau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kasih-Mu sungguh kami tidak bisa selamat. Seluas-luasnya samudra raya ini, kasih-Mu lebih luas dari ini. Setinggi-tingginya langit di atas sana, kasih-Mu lebih dari itu. Sedalam-dalamnya laut, kasih-Mu lebih dalam dari itu. Maka kami umat pilihan kami tidak bisa membalas kasih. Beri kami hati yang terus haus dan lapar akan Engkau. Tugas kami menyembah. Jadikan kami umat pilihan-Mu, umat yang senantiasa kudus dan hidup dalam kebenaran. Terima kasih. Kami semua umat-Mu pada hari ini kami merayakan kebangkitan, kemenangan Tuhan kami. Haleluya. Maut sudah dikalahkan. Tidak ada lagi senyapnya. Nah, coba-coba mengaku kehidupan kami buat pilihan-Mu. Sebab Roh-Mu dalam kami lebih besar, lebih berkuasa daripada roh-roh apapun dalam dunia ini. Terima kasih kemenangan yang Kau berikan pada kami. Firman-Mu meneguhkan pada kami pada pagi hari ini. Tidak ada alasan lagi untuk kami takut, khawatir, bimbang, dan ragu Tuhan esok kami. Karena Yesus kami sudah menang. Kekuatan kebenaran-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Menteraikan semua firman yang sudah kami terima hari ini. Kami tahu, kami kuat, kami mampu karena kebenaran-Mu. Kami bersyukur. Dan hari ini juga kami berdiri buat bangsa kami. Kami tetap persembahkan bangsa dalam tangan Tuhan. Apapun situasi dan kondisi hari-hari ini. Dan satu hal yang kami yakini dan kami percaya Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan turut campur tangan dalam keadaan apapun bangsa kami. Kami melihat campur tangan-Mu begitu ajaib. Kau boleh pakai keamanan kami, kepolisian kami. Kami melihat karya begitu dahsyat dan ajaib. Setan boleh merencanakan yang jahat. Tapi Tuhan mengasihi bangsa kami. Terima kasih pemerintah yang Tuhan percayakan presiden kami. Tuhan berhikmat, Tuhan beri kekuatan sehingga dia terus cakap mengatasi setiap persoalan bangsa ini. Terima kasih Bapak, berkati semuanya, seluruh para gubernur kami, pemerintahan kami, dari pusat sampai daerah. Kiranya hikmat-Mu terus mengalir kepada mereka sehingga mereka boleh mengatasi setiap persoalan yang sedang dialami bangsa kami. Terima kasih, berkati semua kepolisian kami, tentara kami di bangsa ini. Berkati kesehatan mereka. Hikmat-Mu terus mengalir atas kepolisian kami sehingga mereka cakap mengatasi apapun yang sedang terjadi di hari-hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau mengasihi kota kami yang kami cintai, kota Sumbawa ini. Terima kasih yang kami leluasa beribadah menyembah Kau. Karena Tuhan mengasihi kota yang kami cintai, Sumbawa besar ini. Terima kasih Bapa di surga. Dan saat ini kami mau mengembalikan persembahan persepuluhan dan persembahan. Berkati persembahan kami. Tugas kami hanya taat. Hasilnya lah tanggung jawab Bapa di surga. Bapa terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, pengumuman kita untuk minggu ini. Namun sebelumnya saya sambut berdiri dulu jemaat yang baru pertama sekali ikut beribadah dengan kita di saat ini, yaitu Bapak Boy. Selamat datang dan selamat bergabung, saudara ya, di saudara Boy. Ini selamat bergabung dengan GBI Rock Sumbawa. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang kedua, ibadah minggu depan kita adakan tetap di tempat ini pada jam yang sama, jam 8 pagi. Dan untuk Bapak Ibu atau keluarga kita yang tidak bisa hadir, tidak bisa mengikuti ibadah secara tatap muka, nah kita ibadah ini direkam dan ditayangkan ulang di YouTube dan bisa disampaikan nanti ke keluarga kita itu melalui channel YouTube Rock Sumbawa. Sekali lagi, ibadah setiap minggunya bisa kita saksikan ulang atau keluarga kita bisa mengikuti melalui channel YouTube Rock Sumbawa. Dan untuk ini dia kalau ditayangkan jadwal KM. Nah, ini jadwal KM yang ada di GBI Rock Sumbawa. Bagi Bapak Ibu bisa yang belum bergabung silakan bisa menghubungi GKM masing-masing wilayah. Terus yang berikutnya, hari Jumat kemarin ada kegiatan dari Rocky. Ini hasil kerjasama orang tua dengan anak-anak berkreasi. Bisa tolong ditayangkan. Nah, ini kreasi dari anak-anak Rocky bersama orang tua dalam merayakan Paskah. Tadi beberapa tayangan buat Bapak Ibu yang sudah melihat kreasi-kreasi tadi bisa memesan lewat mungkin guru-guru sekolah minggu, nanti guru-guru Rocky yang berminat bisa menghubungi langsung guru-guru Rocky. Dan yang berikutnya yaitu silakan Bapak sekali lagi untuk tayangan yang berulang tahun di bulan April ini. Nanti kami minta sebelum didoakan nanti ada satu kesaksian, dan inilah ulang tahun jemaat kita yang ulang tahun di bulan April ini. Bisa dibaca dari belakangnya. Lanjut Bapak. Ada yang pernikahan? Ya. Ya, yang hadir hari ini ada satu keluarga saja yang berulang tahun pernikahannya. Ada Bapak Oscar bersama Ibu Adi. Ya. Sebelum didoakan nanti di depan, kami kasih kesempatan buat Bapak Dedi untuk menyampaikan kesaksian mengenai pernikahan Tuhan. Ya, silakan Bapak Dedi bersama Ibu Agnes. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, saya hari ini bersaksi karena firman Tuhan. Saya mewakili guru saya mengucapkan terima kasih pada Pak John dengan tim yang membantu anak saya meninggal sampai di kuburan
Dan ucapkan terima kasih banyak atas bantuannya. Terima kasih. Terus saya dapat saya belajar dari Ayub tentang ayat 1 ayat 21. Karena ini belajar sama-sama ya. Aku keluar dari kandungan ibuku dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan memberi, Tuhan mengambil di nama Tuhan. Saya belajar Tuhan ini. Artinya menginjak sama Tuhan sudah mengucap syukur. Nah Tuhan, ternyata Tuhan saya dapat ini. Tuhan yang mengambil anak saya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saya dapat ini baca mengucap syukur. Belajar mengucap syukur setiap apapun ada kita tetap bersyukur pada Tuhan sebab Tuhan itu baik selamanya. Oke, terima kasih buat Bapak Denny dan Ibu Agnes. Kalau kita lihat di Ayub ini, ujung daripada kisah dari Ayub, ketika Tuhan mengambil anak mereka dan harta serta semua yang dimiliki Ayub, Tuhan mengembalikan, pada akhirnya Tuhan mengembalikan setelah Ayub mengenal Tuhan. Dan biarlah ini terjadi juga buat keluarga Denny dan Agnes. Dengan apa yang mereka kenal Tuhan akan mengembalikan itu menjadi dan memberikan kalian anak yang lebih baik. Mari yang berulang tahun silahkan berdiri. Kita tahu dulu. Dan yang ulang tahun pernikahan, yang ulang tahun pernikahan mungkin bisa bersama suaminya, tapi yang ulang tahun silakan berdiri. Mari kita bangkit berdiri untuk kita mendoakan jemaat yang berulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Tuhan, kami berdoa untuk yang berulang tahun di bulan ini Tuhan. Kami percaya bahwa berkat Tuhan melimpah atas mereka. Ketika ditambahkan usia, Engkau menambahkan kesempatan kepada mereka untuk mengenal Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga hidup mereka bukan lagi hidup mereka, tapi hidup Tuhan di dalam hidup mereka. Akan banyak pengenalan yang akan mereka alami tentang Tuhan di tahun ini. Dan biarlah itu semua menghidupkan mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk yang berulang tahun pernikahan di dalam nama Tuhan Yesus. Pernikahan adalah suatu perjuangan. Dan di dalam perjuangan ada Tuhan. Ketika pernikahan itu meletakkan Tuhan di tengah-tengah, maka pernikahan itu akan menjadi suatu pernikahan yang diberkati. Bukan hanya untuk keluarga jasmani yang dihasilkan, tapi keluarga itu juga akan menghasilkan keluarga-keluarga rohani, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat-jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita sudah dimerdekakan, tapi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah untuk merdeka berbuat dosa lagi. Sehingga hari ini Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk kita dapat menghidupi kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Sehingga hidup kita bukannya hidup kita lagi, tapi ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi berkat. Hidup kita menjadi saluran berkat Tuhan bagi siapa saja yang ada di sekitar kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi yang percaya dan menerima, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.